بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, kali ini kita sudah sampai di tema 5, yaitu menumbuhkan sikap menghargai jasa para pahlawan. Dan kita awali pertemuan kita di subtema 1 ini, yaitu perjuangan para pahlawan. Kemudian materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenal kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat, membaca bacaan tentang guru, kemudian mengenal sifat-sifat cahaya. Marilah kita mulai pada pembelajaran 1 kali ini, yaitu mengenal kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Baik, mari kita ulang kembali tentang materi hak dan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang boleh diterima setelah melakukan kewajiban. Setiap orang harus menyadari kewajiban dan hak mereka. Seseorang tidak boleh meminta hak sebelum melakukan kewajibannya. Perjuangan yang dilakukan para pahlawan merupakan salah satu bentuk sikap tanggung jawab yang mereka miliki sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara, mereka sadar akan kewajibannya membela bangsa dan negara. Nah, teman-teman, apakah kalian juga menyadari tanggung jawab atau kewajiban kalian sebagai warga negara? Nah, teman-teman, selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak dan kewajiban dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat atau tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimanakah perbedaan antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab? Nah, silakan dipahami uraian berikut ini. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan
penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat sebagai atau seperti berikut ini. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian yang ketiga menikmati lingkungan bersih, yang keempat hidup tenang dan damai, yang kelima bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, 6 berpendapat dan berorganisasi, yang ketujuh mengembangkan kebudayaan daerah. Lalu apa saja kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Nah, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Kemudian, yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yuk kita berdiskusi. Diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai yang pertama, anggota keluarga, 2. Warga kelas, 3. Warga sekolah, dan yang keempat adalah warga desa. Bisa dituliskan hasil diskusi dalam buku tulis. Setiap periode waktu tertentu, misalnya dalam 2 minggu sekali atau sebulan sekali, lakukan penilaian terhadap dirimu sendiri mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu. Nah, pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab jika posisi kita sebagai anggota keluarga. Yang pertama, hak. Hak kita adalah mendapat kasih sayang dari kedua orang tua. Kemudian yang kedua, diberi makan dan minum, mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pendidikan atau bimbingan dari orang tua. Kemudian yang keenam, dapat bermain dengan bergembira. Kemudian mendapat perawatan bila sakit, dapat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian kesembilan, mendapatkan perlindungan, kemudian mendapatkan perhatian dari orang tua. Lalu apa saja kewajibannya? Nah, kewajibannya adalah yang pertama, membantu orang tua, membantu tugas orang tua, kemudian belajar dengan tekun, membereskan kamar sendiri, menjaga kebersihan rumah, patuh pada peraturan dan nasihat orang tua, kemudian menghormati anggota keluarga yang lain, sayang kepada anggota keluarga yang lain, bangun pagi lebih awal, kemudian meminta izin orang tua jika akan pergi dari rumah. Kemudian yang ke-10, berbicara sopan kepada orang tua. Lalu apa saja tanggung jawab kita? Nah, tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga atau anak memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam keluarga. Lalu jika posisi kita sebagai warga kelas, atau di kelas, hak kita adalah belajar dengan tenang, mendapat
mendapatkan bimbingan dari guru, kemudian dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dapat menggunakan fasilitas di sekolah, kemudian memperoleh bimbingan dari guru. Oh, tadi sudah ya. Kemudian mendapatkan nilai bagus, mendapatkan perlakuan yang adil dari guru, kemudian meminjam buku perpustakaan, mempunyai banyak teman, tidak diperlakukan diskriminatif. Lalu kewajiban kita adalah mendengarkan guru saat mengajar, kemudian berangkat lebih awal saat tugas piket, menjaga peralatan sekolah yang ada di dalam kelas, menaati tata tertib kelas, melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal, kemudian membayar iuran kelas sesuai ketentuan. Kemudian menjaga suasana kelas tetap kondusif untuk belajar, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, mau bekerja sama dengan siapa saja dalam kelompok. Kemudian siap melaksanakan semua tugas yang diberikan guru. Lalu tanggung jawab kita sebagai warga kelas adalah bertanggung jawab atas ketertiban di dalam kelas sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Lalu jika posisi kita sebagai warga sekolah, hak kita adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran, kemudian menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, kemudian mendapatkan penghargaan berupa piagam penghargaan atas prestasi yang dicapai, kemudian mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimiliki, memperoleh bimbingan dan konsultasi secara optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya, mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah pada jam belajar dan penugasan, mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya, mendapatkan bantuan dari sekolah sesuai ketentuan yang ada, kemudian mendapatkan perlakuan adil dari guru meskipun anak berkebutuhan khusus, kemudian mendapatkan jam pelajaran tambahan jika membutuhkan. Lalu kewajiban kita adalah mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Memberi keterangan atau izin sakit berhalangan yang sah dari orang tua atau wali atau dokter atau polisi pada saat tidak masuk sekolah. Siswa wajib mengikuti upacara bendera dan apel. Siswa wajib memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Siswa wajib menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Siswa wajib membawa alat-alat belajar, buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat-alat tulis. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru kelas atau guru piket. Siswa tidak boleh membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran sekolah. Lalu, apa saja tanggung jawab kita sebagai warga sekolah? Nah, sebagai warga sekolah bertanggung jawab atas berlangsungnya proses belajar mengajar dengan baik. Nah, jika posisi kita sebagai warga desa atau warga masyarakat, hak kita adalah meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis
secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian hak memilih, dipilih, dan atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, atau anggota lembaga kemasyarakatan desa. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban. Kemudian kewajiban kita adalah membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan yang baik, kemudian mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa. Kemudian yang keempat, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Kemudian tanggung jawab kita sebagai warga desa adalah bertanggung jawab atas berlangsungnya pemerintahan di desa. Nah, teman-teman, itulah tadi mengenai kewajiban dan hak kita sebagai warga masyarakat. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya adalah membaca bacaan tentang guru. Yang pertama adalah menghormati guru. Guru adalah orang tua kalian di sekolah. Guru merupakan orang yang harus kita hormati karena guru memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas. Jasa guru sangat besar terhadap kita. Nah, bagaimana cara kita menghormati guru atau ustadz dan ustazah di sekolahan kita? Nah, caranya antara lain adalah bersikap sopan kepada guru atau ustadz dan ustazah. Kemudian memperhatikan pelajaran di kelas. Kemudian mematuhi perintah guru. Yang kedua, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas dari guru adalah kewajiban siswa. Guru memberi tugas kepada murid untuk melatih kemampuan. Mengerjakan tugas dari guru harus dengan sungguh-sungguh. Tugas yang diberikan di sekolah usahakan dikerjakan sendiri. Minta bantuan kakak atau orang tua jika kalian menemui kesulitan. Walaupun pekerjaan rumah itu betul atau bagus hasilnya, tetapi tidak ada artinya jika bukan usaha kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tata tertib di sekolah. Agar kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan lancar dan teratur, dibuatlah tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah antara lain: A. Tertib masuk ke kelas. B. Tata tertib regu piket. Kemudian C. Tata tertib berpakaian. Kewajiban semua murid untuk melaksanakan tata tertib di sekolah. Jika semua murid melaksanakan kewajiban di sekolah dan menaati tata tertib yang berlaku, suasana belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar dan tertib. Sebaliknya, jika ada murid yang tidak melaksanakan tata tertib di sekolah, suasana belajar mengajar di sekolah tentu saja menjadi terganggu. Contohnya ketika ada murid yang datang terlambat, pelajaran di kelas jadi terganggu. Ketika ada murid yang tidak memakai seragam, misalnya, murid yang lain merasa tidak nyaman. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yaitu ada 5. Yang pertama, cahaya menembus benda bening. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Kemudian cahaya merambat lurus.
Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu cahaya menembus benda bening. Berdasarkan tembus dan tidak tembus cahaya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda bening, gelap, dan tembus cahaya. Benda bening adalah benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda bening disebut juga benda transparan. Contoh benda bening yaitu kaca bening dan air jernih. Benda gelap yang kedua adalah benda gelap. Benda gelap adalah benda yang sama sekali tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda gelap yaitu buku, kayu, tembok, dan air keruh. Yang ketiga yaitu benda yang tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya. Contoh benda tembus cahaya yaitu gorden, kertas, dan beberapa jenis plastik. Nah, lakukan percobaan berikut ini. Yang pertama, sediakan kertas berwarna hitam, kemudian karton putih, kemudian kaca bening, mika, dan senter. Tutup kaca lampu senter dengan menggunakan kertas karton warna putih. Kemudian sorotkan lampu senter pada kaca bening. Apakah berkas cahaya lampu senter dapat menembus kaca bening? Ganti kaca bening dengan mika. Ulangi kegiatan seperti sebelumnya. Apakah cahaya lampu senter dapat menembus mika? Nah, ganti mika dengan kertas berwarna hitam. Apakah cahaya lampu senter dapat menembus kertas warna hitam? Nah, kalian bisa melakukan percobaan itu di rumah kalian. Kemudian yang berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya jika berkas cahaya melewati 2 medium tembus cahaya yang berbeda kerapatan. Nah, percobaannya adalah yang pertama, sediakan sebuah gelas kaca berisi air, kemudian masukkan pensil ke dalam gelas berisi air. Amati apa yang terjadi. Apakah pensil tersebut terlihat lurus atau patah? Nah, pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari air ke udara. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu cahaya merambat lurus. Ya, sifat-sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya matahari masuk melalui celah pada ruangan sehingga tampak jelas berkas cahaya memancar berbentuk garis lurus. Cahaya lampu senter diarahkan pada sebuah ruang yang gelap. Berkas cahaya yang terbentuk akan merambat lurus. Nah, lakukan percobaan berikut ini atau seperti yang ada pada gambar, ya. Yang pertama, sediakan lampu teplok dan 2 kertas asturo dan kayu penjepit. Lampu teplok ini bisa diganti dengan lilin, ya. Kemudian kedua kertas asturo diberi lubang tepat di tengah. Kemudian yang ketiga, kertas asturo dipasang pada kayu penjepit sehingga bisa berdiri di atas meja. Kertas asturo dipasang berderet. Letakkan lampu teplok atau lilin di meja dan dinyalakan. Atur posisi lampu teplok sehingga nyala lampu teplok atau lilin tepat di belakang lubang.
Apakah lampu teplok terlihat? Nah, ubahlah posisi setiap kertas Asturo. Apakah lampu teplok masih bisa dilihat? Mengapa dapat terjadi demikian? Perhatikan gambar skema pembiasan cahaya. Pada gambar tersebut terdapat istilah sebagai berikut. Sinar datang adalah sinar yang menuju bidang batas. Kemudian, sinar bias adalah sinar yang dibiaskan setelah melalui bidang batas. Bidang batas adalah bidang yang membatasi dua medium yang berbeda. Garis normal adalah garis yang dibuat tegak lurus dengan bidang bias. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Sudut bias adalah sudut yang dibentuk oleh sinar bias dan garis normal. Pada gambar di samping ini, cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Hal itu terjadi karena cahaya datang dari medium yang kurang rapat atau udara menuju ke medium yang lebih rapat atau air. Sebaliknya, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal jika datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat. Contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikan di dalam akuarium yang jernih kelihatan lebih besar daripada aslinya. Dasar kolam kelihatan lebih dangkal. Kemudian jalan beraspal pada siang hari yang panas kelihatan seperti berair. Kejadian itu disebut fata morgana. Kemudian sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dan dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya dapat dipantulkan melalui benda yang datar, misalnya cermin datar. Percobaan yang dapat kita lakukan yaitu sediakan sebuah cermin datar. Berdirilah di depan cermin datar, kemudian apakah dapat melihat dirimu di cermin tersebut? Nah, tentu saja bisa, ya. Kemudian sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya dapat diuraikan. Pernahkah kalian bermain gelembung dari sabun? Apabila gelembung sabun dilihat di bawah cahaya matahari, tampak warnanya bermacam-macam. Peristiwa ini merupakan bukti bahwa cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari yang kita lihat pada umumnya berwarna putih. Cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik. Nah, apa itu cahaya polikromatik? Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Spektrum warna yang tidak dapat diuraikan lagi disebut cahaya monokromatik. Cahaya putih dapat diuraikan antara lain dengan sebuah prisma. Contoh peristiwa penguraian atau dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi terbentuk dari cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air hujan di langit. Nah, itu tadi teman-teman materi kita hari ini. Nah, selanjutnya kita menuju ke tugas. Tugas untuk kalian adalah mengerjakan halaman 5, mengidentifikasi hak dan kewajiban. Nomor 1 sampai dengan nomor 3. Baiklah teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.